Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bedaya, kali ini kita akan coba bedah terapi yang sudah lama beredar di masyarakat Ya, dan juga menjadi salah satu warisan dari betul, Rasulullah SAW, yaitu bekam, ya. betul. Bekam atau al-hijamah dalam bahasa Arabnya. Nah, al-hijamah atau bekam ini ternyata juga salah satunya berkembang juga di negeri Cina dan juga Indonesia, ya, dari barat sampai timur ada ini terapi seperti ini. Ya, Nah, kita akan sedikit kupas beberapa klasifikasi bekam, ya, di antaranya ada bekam kering, bekam luncur, nah bekam api itu semua adalah semua tipe yang bekam yang tidak mengeluarkan cairan, darah. cairan darah atau dalam bahasa Arabnya darah fase darah rusak. Nah, nanti mungkin kita sedikit kupas juga tentang bekam atau al-hijamah yang memang di dalam hadisnya mengeluarkan cairan rusak, ya. Jadi ada 3 tahapan nanti dalam bekam itu, ada pengekopan, ada penorehan sampai pengekopan lagi sehingga keluarlah cairan yang dimaksud yang memang sisa-sisa metabolisme eh, dalam tubuh kita yang harus dikeluarkan. Baik, ya, masih bersama Abah Farid, Ya, seorang terapis holistik syariah, praktisi dan trainer bekam nasional. Selamat siang Abah Farid. Assalamualaikum. Sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bekam itu sebetulnya seperti apa itu Abah Farid Oke, yang berkembang saat baik. ini? Mungkin sobat berdaya dimanapun Anda berada, ada pertanyaan yang mungkin kurang pas dari Pak Yudi. Sebenarnya Hmm. bukan bekam krim, bekam basah, tidak. Oh ya, Sebenarnya bekam itu adalah kop yang berdarah atau basah. kop yang berdarah Atau atau basah. Jadi basah. kan ada petorehan. Jadi kop Heeh. itu ada kop kering, Mm-mm. kop basah itu bekam itu jama, Mm-mm. kop seluncur dan kop api. Jadi Hmm. tidak ada bekam karena gini, yang sudah kadung di masyarakat memang bekam kering, bekam basah, bekam itu. Tapi yang Mm-mm. sebenarnya adalah kop karena kan Hmm. media yang itu Mm-mm. kan adalah kop. Terapi kop. Iya, terapi kop. Nah, Indonesia itu ada terapi kop tradisional. Mm-mm. Yang kita dulu misalnya kop api itu kan ada yang pakai logam, dia Mm-mm. pakai api yang orang-orang tua kita dulu. Mm-mm. Bahkan kalau misalnya kerokan itu bisa diganti dengan kop seluncur. Hmm. Ya, kan Ya. biasanya kalau kalau kerokan itu kan ada sesuatu yang dilukai, pori-pori itu Mm-mm. kan dia memerah. Sebaiknya hindari dan ganti dengan kop seluncur. Baik. Gitu. Jadi kop seluncur itu sejajar tulang belakang itu dia lurus, Baik. kemudian di atas dia horizontal dan ada dia miring. Nah, itu akan mengeluarkan angin yang terjebak. Jadi angin itu bukannya istilah dia harus bergerak di dalam Mm-mm. tubuh itu. Kalau dia Oh, diam terjebak itu dia berasa dalam tidak tubuh. enak gitu. Oh, gitu ya. Jadi Ah, angin ini mungkin istilah baru ya, angin terjebak dan kalau di kita mungkin angin duduk ya ya, kadang-kadang kalau jadi disebutnya. gini, maksudnya angin terjebak itu kan sebenarnya angin itu dan darah itu Harus ada di harus dalam beredar, tubuh ada kita di harus tubuh. beredar. Jadi kalau Ada misalnya aliran udara gitu betul, ya. soalnya masuk angin memang harus masuk angin karena kita Baik. bernapas. Nah, kadang-kadang bernapas atau angin itu kan karena pada posisi dia terjebak atau Hmm. misalnya diam di situ, makanya badan tidak enak Biasanya gitu. apa tuh, Pak, yang menyebabkan angin terjebak dalam tubuh kita? Kurang olahraga. Kurang olahraga salah Betul, satunya. dan Yang lain pori-pori yang tadinya sebenarnya kurang gerak masih ya. Heeh. karena dia selalu dikeluarkan begitu akan memudahkan karena kan pori-porinya kan dipasangkan dia melebar. Nah, Hmm. tapi kalau kop seluncur dia tidak pemasukan, dia ada perlukaan. Dia hanya Hmm. seluncur saja karena seluncur itu dibadut dengan apa olesan minyak zaitun Hmm. terutama itu akan ringan Baik, gitu. jadi bekam kop kering, kop Kop kering, kop seluncur, basah, kop kop seluncur dan api, kop api. itu fungsinya apa yang Nah, membedakan? baik. Untuk kop api itu adalah kondisi tubuh yang benar-benar dingin. Untuk kondisi tubuh yang Ya, benar jadi dingin, dia api. yang Jadi ketika lemah ya. jadi kan sifatnya simbang. Hmm. Ketika ini terlalu dingin, kita hangatkan tubuh. Hmm. Contohnya, kalau kita pergi ke suatu daerah yang paling banyak apa? Pakai jaket, Heeh. selimut. Itu kan untuk menghangatkan tubuh. Ya. Sama ketika tubuh seseorang tuh dingin, walaupun di luar tuh panas tapi dia dingin, itu harus ada pakai kop api. Oh, bisa dibantu dipanaskan Iya, kop sama api. kop api ya. Nah, kop api itu tarikannya ya terukur. Hmm. Karena kan biasanya kan karena apa sifatnya menyedot dengan hampa udara tadi, Hmm. jadi itu terukur. Hmm.
Baik, lain dengan pakai alat. Kalau alat kan cardio begini pun kadang-kadang nggak terukur. Kop api itu apinya pakai apa, Pak? Biasanya gini, jadi kita udah menentukan nih kan, ini kop. Biasanya kop itu yang terbuat Berarti dari kopnya dari gelas, gelas ya. kaca. Kalau plastik khawatir nanti dia. Nah, satu tangan satu dia pakai api tadi yang pakai alkohol. Nah, caranya apinya begini ditunggu langsung ke badan yang kita. Jadi dia menyedot karena terjadi hampa udara di kop itu sendiri. Itu langsung cespleng ya Ya, biasanya. langsung dia naik. Naik Langsung dia energinya tarik. ya. Nah, dengan izin Allah semua kita kebanyakan Allah dengan izin Allah itu akan Kalau kop kering sama kop luncur buat Nah, apa? kalau kop kering itu biasanya begini. Teman-teman pembekam dan lainnya, terkadang kan kalau kita kop kering itu jangan terlalu lama. Berapa lama? Kenapa kalau terlalu lama dia akan berubah warna. Jadi kan si misalnya tadi kulitnya. warnanya kan biasa begitu kita kop kering. Nah, karena lama ini jadi ada berubah dari merah, merah muda, merah menyala bahkan ungu. Nah, kalau sudah ungu bukan lagi kop kering, dia harus ditorehkan. Karena darah yang sudah disedot itu sudah mengumpul di area itu dan itu harus dikeluarkan. Jadi kalau kop kering itu hanya setengah menit. Jadi kop sudah tarik, kop tarik, kop tarik. Jadi jangan Jangan terlalu lama. jangan terlalu bahasanya manteng, jangan terlalu diam aja. Jadi kopnya diam enggak. Jadi kop setengah menit tarik, kop setengah menit tarik. Itu Jadi yang kalau kop kering. kelamaan ini harusnya Harus ditoreh. bekam basah ya. Kop basah Kop bukan basah. kop basah atau bekam. Oh iya, baik, karena yang maksud bekam itu memang harusnya keluar darah ya. Iya, karena kan kalau Baik. di ilmu SOPPB kan eh, kop itu divakumkan itu kan ada waktu 3 sampai 5 menit. Nah, kalau 3-5 menit ada perubahan warna. Jadi dari merah banget, merah tua dan bahkan ungu. Itu harus Jadi ditorehkan. bekam kop kering sama kop seluncur, kop api itu cenderungnya untuk melancarkan sistem angin dalam Iya, tubuh kita, terus untuk meningkatkan energi tubuh ya. betul. Terus tadi apalagi melancarkan peredaran darah juga mungkin, Otomatis. seperti itu. Nah, sekarang bekam atau alhijamah Ah, yang tadi dikenal dengan kop basah betul. ya. Ini buat apa nih? Nah, begini teman-teman. Darah dalam tubuh manusia ya Pak Yudi itu usianya hanya 120 hari. 120 hari berarti Contoh begini, 3 bulan. Pak Yudi punya motor kan? Ya, Punya mobil? ada. Alhamdulillah. Masih di Itu ada jalan. namanya itu ada namanya ganti oli. Nah, Iya. jadi oli itu akan bermanfaat ketika misalnya motor 5.000, mobil 10.000, dia harus diganti oli. Nah, tubuh manusia terkadang itu tidak diganti atau tidak dikeluarkan. Yang terzolimi adalah fungsi organ limpa. Jadi gini, antara limpa, paru-paru, jantung itu semua bestian. Artinya gini, Limpa, jantung, pompa darah itu jantung. Ya, kemudian yang menghasilkan darah yang oksigen itu paru-paru. Nah, limpa itu yang memelihara darah. Jadi dia mengalirkan. Jadi 3 ini dan otomatis level itu yang menghasilkan darah. Tapi kan dia menghasilkan saja untuk menjaga supaya dia beredar di tubuh, supaya dia bisa ini adalah jantung, paru-paru, dan limpa. Nah, makanya ketika tidak ada pergantian darah tadi, atau bahkan tidak bekam, limpa ini akan lama-lama lemah. Yang pertama kena limpa dulu. Limpa dulu. Karena Limpa sifatnya itu di darahnya mana tuh, Pak? Letaknya? Nah, lepatnya ini daerah yang ke kanan ke atas, dia bersender ke lambung. Dia sebenarnya bentuknya kecil, Kecil ya. tapi manfaatnya luar biasa. Sama dengan ginjal juga. Antara lever dan lambung ya? Iya, Ke tengah, nah, di justru pankreas. justru yang lambungnya besar itu akan kurang bermanfaat karena dengan limpa. Limpa itu dia akan dekat dengan organ lambung. Dia sebelah kanan perut rongga tengah dia di dekat itu. Nah, sifatnya limpa itu tadi dia memelihara. Jadi gini, kalau misalnya tidak dipelihara limpa itu ketahuan nih Pak, aliran darah ini. Bahkan dia pecah sendiri. Makanya limpa itu yang menjaga itu aliran darah. Gitu. Jadi terkadang teman-teman tuh karena usia darah ini tidak tahu dan tidak mengenal, ya seperti begitu. Makanya setiap 4 bulan atau 3 bulan kita pertama mungkin Abah sarankan donor darah. Kalaupun dia agak takut dengan jarum yang segitu besar, ya bekam tadi. Jadi bekam itu ada proses kop, vakum untuk kop,
ya, kemudian pembiaran dulu 3 sampai 5 menit, kemudian dibuka baru ditoreh. Tujuan ditoreh adalah biar darah yang sebenarnya teman-teman kalau itu perhatikan bukan pada saat kop, tapi di bawah kop tuh ada apa. Ya, ya. Jadi kan darah sudah kumpul nih, sudah kumpul, nah itu harus ditahan, dia bisa keluar. Nah begitu keluar kita kop lagi supaya dia keluarnya maksimal. Jadi tujuan bekam atau al-hijamah ini adalah mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh Iya, yang tapi bukan darah kotor. bukan darah kotor. Kalau darah kotor pada perempuan, dia menimbulkan aroma yang luar biasa. Dan itu sifatnya atau bentuknya akan berlainan. Jadi Tapi yang kalau keluar darah cairan apa? toksit, darah statis, Hmm. terus tadi karena usia 120 hari akhirnya darah basi lah istilahnya, atau Iya, darah yang rusak. darah kasar rusak, dia dibuat betul. darah rusak. Nah, kalau motor tidak ada ganti oli, lama-lama kan Jadi fungsinya seperti betul. turn up. Tune up, iya. Karena sarjana teknik mesin yang sama, ya. Ada fungsi lain nggak, Pak? Untuk selain itu? Kalau fungsi lain yang jelas kan kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad kan pola-pola kesehatan Nabi itu kan kita bisa turutin. Oh iya, sunnah. Betul, Berarti sunnah mendapatkan Nabi. sunnah dan banyak manfaat. Betul. Biasanya kalau sunnah itu kan berkaitan dengan malam Jumat, itu sebenarnya ada istilah lagi yang lain. Iya. Ini banyak penelitian juga kan tentang Iya, betul. bekam ini apa Betul. untuk berbagai Jadi kan kesehatan. kalau bekam itu ada namanya keluarnya hormon endorfin, hormon kebahagiaan, kemudian ada namanya pembiusan karena tadi di kop. Baik. Dan makanya teman-teman pembekam kalau kurang waktu-waktu kop keringnya atau penija kurang, pada saat pentolan itu akan sakit. Tapi kalau cukup 3 sampai 5 menit itu akan tidak terasa sakit karena sudah dihampakan darah itu. Baik, baik. Siapa yang boleh dan tidak boleh dibekam? Sebenarnya orang-orang yang semua bisa dibekam, cuman kan ada rambu-rambunya, Ada Pak rambu-rambu, Yudenya. baik. Pertama misalnya orang yang sudah pasang ring, kemudian orang-orang yang seluruh tubuhnya terpaparkan sakit kulit, sakit kulit. betul. Nah, itu diantaranya. Kemudian orang-orang yang awalan karena Orang kanker ada benjolan boleh. benjolan yang pasti. Nah, titik punggung itu ada benjolan itu juga dihindari. Sama juga ini kalau teman-teman yang mungkin ingat adalah pengencer darah. Orang-orang yang minum hipertensi kan gitu. Nah, bukan itu. Jadi kalau sudah mereka boleh dibekam tapi pentorehannya jangan terlalu banyak. Yang penting dia keluar saja darahnya. Baik. Jadi kalau misalnya seukuran dengan kop kita, itu kita toreh semua, otomatis keluar darahnya banyak dan cepat karena dia ada pengencer darah. Bagian tubuh Bagian tubuh otomatis yang lipatan nggak boleh. lubang, lubang-lubangan nggak boleh ya, lubang. Kemudian tadi Wanita ada hamil? Nah, wanita hamil usia-usia yang jangan usia muda, artinya usia 0 muda. sampai 3 bulan jangan hindari. Artinya di seluruh tubuh atau di bagian perutnya yang nggak boleh? Ya, otomatis kalau di SUPBB tidak ada kop di perut, Iya. semua kan di punggung. Di punggung di atas ya. Kalau misalnya orang tertentu, hal yang harus perhatikan adalah tarikan pompa kop sama tusukan tusukan pada area yang dibekam. Baik. Itu saja sih ya. Kalau misalnya dia stamina bagus dan itu boleh banyak. Dan ingat teman-teman dan sobat berdaya, bekam itu adalah pengobatan yang melemahkan. Jadi kalau seseorang datang kepada pembekam dalam kondisi lemah, jangan langsung dibekam. Jangan dibekam. Kita pijat dulu, kita kasih Termasuk madu. orang yang berpuasa juga, Pak ya. Nah, orang berpuasa itu kan kita Lagi anggap terakhir itu posisi makan lemah. terakhir jam 5 subuh, ya. Nah, yang aman dan nyamannya kita membekam, baik kita pembekam sama kliennya itu kalau bisa sampai jam 1 siang. Itu udah totalitas. boleh Nah, dibekam. itu maksimal. Mungkin tidak banyak juga titiknya. Ya, titik nggak banyak, bukan titik banyak, torehannya jangan terlalu banyak. Oh, jangan banyak. Jadi darahnya tidak keluar. Jadi prinsip darah banyak itu sebenarnya kurang pas. Yang penting darahnya cukup dan torehan cukup dan tepat titik karena hasil wawancara dan diagnosa. Tepat titik, torehan tepat, banyak sedikitnya itu bukan patokan bahwa Bukan. itu menunjukkan kesembuhan Betul. atau menunjukkan penyakit yang keluar. Iya. Betulnya ada juga waktu-waktu berbekam yang Oh ya, dianjurkan oke. Untuk waktu-waktu berbekam, makanya indahnya Islam tuh begini. Kan kita mengingat ada namanya puasa tengah bulan. 13, 14, 15 bulan Hijriah, bukan Masehi. Nah,
13, 14 Mei kita berpuasa tengah bulan, 16 ini istirahat dulu. Karena kan Istirahat. sehingga pengosongan lambung, Lambung. usus dan Jadi puasa semuanya. fungsinya untuk Ya, dia detox, detox sama detoksifikasi lambung. mengistirahatkan organ-organ tertentu. Oh, Lambung, usus dan sebagainya. Kan dia harus istirahat. Kita aja kalau kerja 24 jam terus juga teler. Nah, 16 ini kan istirahat dulu. istirahat. Nah, makanya tanggal 17, 19, 21 bulan Hijriah boleh kita berbekam. Dan hasilnya tuh luar biasa. Makanya indahnya Islam itu tanggal-tanggalnya bukan ibarat kata sekonyong-konyong udah tanggal enggak, tapi ada manfaat yang Ilmiah, lainnya. ada ilmiah, Ada kajian istilahnya, ilmiah. ada urutannya gitu, ada ilmiahnya juga. Itu Itu mengenai waktu yang tanggal. dianjurkan ya. Nah, kalau hari itu Senin, Selasa dan Kamis. Hari lain boleh silakan, tapi untuk maksimalnya hasil kop basah tadi Senin, Selasa dan Kamis. Senin, Selasa, dan Kamis. Dan waktunya itu antara jam 10 siang sampai jam 2 siang. Yang hari-harinya Ya, jam. jam. Pukulnya, Ya, waktunya sehari, jam dalam sehari 10, itu 10 efektif sampai jam. jam 14. Kenapa itu Pak jam? Nah, kok itu jam 10? biasanya darahnya bergejolak, jantungnya Sedang aktif, terpacu ya, aktif, dan hasil yang keluar darah walaupun torenya sedikit itu maksimal. Oh, jadi diharapkan ketika jantung sudah aktif ya Iya. pada jam 10 atau habis duhur itu jam 2 itu bisa maksimal nanti penyakitnya. Baik, nah sekarang untuk kita nih siapa saja yang boleh belajar bekam, Pak? Semua boleh. Semua boleh ya. Boleh. Dari Bahkan non muslim pun juga boleh belajar bekam. Namun ketika menjadi anggota PBI ya kita sarankan bersyahadat dulu. Karena kan ada ujiannya ya baca Quran, baca hadis, semua boleh. Jadi PBI itu Perkumpulan Bekam Indonesia PBI ya, itu teman-teman. Perkumpulan Bekam Indonesia, dan tahun ini qadarullah oleh Ustadz Fatahillah ya, Ahmad Fatahillah. Beliau adalah dulu pernah menjabat juga, sekarang alhamdulillah. Baik, jadi semua boleh belajar bekam nih. Ya. Ketika teman-teman mulai remaja hingga dewasa, yang penting punya kemampuan menyerap ilmu dan Betul. punya kapasitas nanti untuk praktek Betul. dan mengamalkan. Dan kita memang menggunakan standar bekam yang ada pada Perkumpulan Bekam Indonesia hari ini, itu sebagai salah satu atau yang menjadi prioritas dari mitra Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Jadi ini bukan hanya bekam yang sifatnya otodidak atau yang hanya berdasarkan pengalaman, tapi memang ada SOP-nya, ada A sampai Z-nya panduannya, dan bahkan ada bukunya seperti itu. Kita di lembaga tersebut ada juga para dokter, para peneliti, dan para terapis-terapis yang insya Allah sudah berpengalaman. Nah, Pak Idik, ini kita mengingatkan juga nih sobat Bedaya. Nah, pada kami kampus Bedaya itu awalan kita berikan namanya pelatihan atau seminar workshop itu tentang kop tradisional tadi. Kop kering. Nah, kop kering, kop basah, kop sunsur. Nah, ketika ini sudah dapat sama mereka ingin fokus mengenai menjadi terapis, itu ada namanya pelatihan sesuai dengan SOP PBI. Nah, nanti itu sertifikatnya ada hologram. Nah, kalau sudah masuk hologram berarti otomatis secara ini adalah masuk dari keanggotaan PBI tadi. Namun masih kalau dulu namanya anggota muda. Nah, tahun sekarang, nah ketika dari anggota muda itu banyak dia bermaksud dan itu dia akan ikut ujian Indonesia baru menjadi anggota penuh dari Perkumpulan Bekam Indonesia. Iya, jadi ada levelisasi ya. Iya. Ada nanti. Sama kan kita dulu kan sekolah ada TK, SD, SMP, nggak mungkin anak kita SD terus ujiannya SMA, itu kan tidak mungkin gitu. Baik. Nah, kapan ini pelatihannya? Kapan nih Pak Yudi? Kira-kira tanggalnya kapan? itu Nah, apa? sebetulnya kalau ini bagi komunitas terutama masjid atau lembaga dakwah tertentu yang ingin belajar di lokasinya, kapan saja bisa, nanti bisa menghubungi kontak kami ya di 0811768900. Ulangin supaya 081117689900 itu bisa menghubungi kontak tersebut. Jadi bisa janjian kapan saja kita akan datang ke lokasi. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar. Dan bahkan bagi Bapak Ibu yang di mungkin corporate perusahaan ingin sekalian membuka rumah sehat, ya monggo nanti bisa kita sama bareng-bareng create di situ. Yang penting siapkan tempat dan
calon terapis yang ada di lokasi. Nah, untuk kita biasanya eh, kita ada 2 tempat saat ini ya, di Jakarta, Kuningan Jakarta, dan juga di Depok, Kalisari, Jakarta Timur. Misalnya setiap bulan kita ada pelatihan Ya, rutin di situ. Nanti kita tunggu saja publikasi dari kita, pantengin di medsos kita, Kampus Berdaya, dan selalu juga YouTube, doakan dengan websitenya juga insya ya. Allah. Ingat, kampus berdaya. Baik, insya Allah teman-teman semua ya. Silakan komen di bawah yang ingin bertanya atau berkonsultasi. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan tubuh kita kuat, sehat, dan lebih Amin. berdaya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.